Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal bongkar sebuah sistem yang mungkin nggak banyak orang tahu, tapi sebetulnya mengatur setiap komunikasi resmi di Kementerian Pendidikan Indonesia. Dari surat undangan biasa sampai peraturan menteri yang dampaknya besar. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih surat-surat dari pemerintah itu kelihatannya seragam banget? Kop suratnya, formatnya yang kaku, nomor serinya yang panjang. Nah ternyata itu semua ada aturannya loh, bukan kebetulan sama sekali. Ada cetak biru super detail di baliknya. Dan sekarang kita akan bedah isinya. Terus, buat apa sih dibikin seragam begini? Kelihatannya mungkin kaku dan membosankan ya. Tapi justru di balik semua ini ada tujuan yang penting banget. Mencegah kekacauan, memastikan semuanya jelas, dan menjaga akuntabilitas di salah satu birokrasi terbesar di Indonesia. Nah, ini dia intinya. Aturan ini dibuat supaya setiap perintah, laporan, atau surat bisa dikelola dengan baik dan teratur. Coba bayangin deh kalau nggak ada standar ini, bisa-bisa kacau balau urusan administrasi di organisasi sebesar kementerian. Dan sistem ini punya nama resmi, Tata Naskah Dinas. Anggap aja ini semacam buku panduan wajib untuk semua komunikasi resmi. Seperti yang disebut di pasal 1, ini ngatur semuanya. Mulai dari jenis dokumennya apa, sampai siapa yang boleh kasih tanda tangan. Oke, sekarang kita lihat cara kerjanya. Biar nggak pusing ngurusin ribuan dokumen, peraturannya ngebagi semua itu jadi 3 kategori besar. Nah, 3 kategori inilah yang jadi fondasi dari seluruh sistem komunikasi mereka. Jadi, menurut pasal 3, ada 3 keluarga besar dokumen. Yang pertama, naskah dinas arahan, ini isinya soal kebijakan atau perintah. Kedua, korespondensi, ini untuk surat menyurat sehari-hari. Dan yang ketiga, naskah dinas khusus. Ini untuk dokumen-dokumen yang fungsinya sangat spesifik. Nah, ini dia rinciannya biar lebih kebayang. Coba lihat, setiap kategori dipecah lagi. Di kolom arahan ada dokumen kebijakan kayak peraturan. Di korespondensi ada surat dinas buat ke pihak luar dan nota dinas buat komunikasi internal. Terus di kolom khusus ada dokumen legal kayak perjanjian. Dan ada juga berita acara yang intinya itu catatan resmi dari sebuah kejadian. Masing-masing punya aturan mainnya sendiri. Oke, dari yang umum, sekarang kita masuk ke detail-detailnya yang jujur aja kadang bikin kaget saking spesifiknya. Contohnya ini, soal logo. Aturan ini pinter banget loh pakai visual buat nunjukin hierarki. Menurut pasal 40, lambang negara Garuda Pancasila itu cuma boleh dipakai di dokumen yang ditandatangani langsung oleh menteri atau wakil menteri. Kalau pejabat lain, pakainya logo kementerian. Jadi cuma dengan melihat kop suratnya aja, kita langsung tahu seberapa tinggi level otoritas dokumen itu. Mau tahu sedetil apa aturannya? Sampai jenis huruf alias font pun diatur. Pasal 51 bilang, dokumen arahan yang isinya kebijakan penting harus pakai font Bookman Old Style, yang kesannya lebih formal dan berwibawa. Sementara itu, surat menyurat biasa pakai Arial yang lebih modern. Beda visual yang tipis ini secara halus ngasih tahu kita soal bobot dan fungsi dokumennya. Oke, ngomongin dokumen pemerintah, pastinya nggak semuanya boleh dibaca publik kan? Nah, peraturan ini juga berfungsi sebagai sistem keamanan buat melindungi informasi-informasi yang sensitif. Di pasal 63, ada 4 level kerahasiaan. Mulai dari biasa atau terbuka yang bisa diakses siapa saja, naik ke terbatas, rahasia, sampai yang paling tinggi sangat rahasia. Nah, tiap level ini menentukan cara dokumen itu dibuat, dikirim, dan disimpan. Makin tinggi levelnya, makin ketat juga perlakuannya. Biar kebayang seserius apa level paling tinggi, dengerin deh definisi resminya. Dokumen sangat rahasia, itu kalau sampai bocor, bisa membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Jadi ini bukan main-main, ini menyangkut keamanan nasional. Oke, lanjut ke bagian yang nggak kalah penting, tanda tangan. Di dokumen resmi, tanda tangan itu bukan sekedar coretan loh. Aturan ini detail banget mengatur siapa yang boleh tanda tangan dan apa artinya. Kita pasti sering lihat singkatan-singkatan ini kan, AN atau atas nama, dan UB untuk beliau. Itu cara mendelegasikan wewenang. Tapi ada 2 yang sering banget bikin bingung, PLT dan PLH. Apa sih bedanya? Nah, ini bedanya dan ini penting banget. Menurut pasal 72 dan 73, PLT atau pelaksana tugas itu ditunjuk kalau jabatannya kosong secara permanen. Misalnya, karena pejabatnya pensiun. Sebaliknya, PLH atau pelaksana harian ditunjuk kalau pejabatnya masih ada tapi lagi absen sementara. Misalnya cuti atau sakit. Jadi yang satu mengisi kekosongan, yang satunya lagi cuma jadi backup sementara. Oke, setelah lihat semua detail tadi, apa sih kesimpulan besarnya?
Dari sini kita bisa lihat gimana sebuah organisasi raksasa memakai aturan tertulis untuk menjaga semuanya tetap teratur. Jadi, intinya begini, semua detail yang kelihatannya ribet tadi, dari logo Garuda, pilihan font, sampai siapa yang tanda tangan, itu semua bukan birokrasi kosong. Justru itulah ibaratnya mur dan baut yang bikin mesin raksasa pemerintahan ini bisa jalan dengan teratur, jelas, dan yang paling penting, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di zaman serba instan kayak sekarang, di mana kita kirim pesan lewat WhatsApp atau email, aturan-aturan formal kayak gini tuh sebetulnya masih relevan nggak sih? Atau jangan-jangan justru di tengah banjir informasi, aturan beginilah yang jadi satu-satunya pegangan kita buat menjaga keaslian dan akuntabilitas. Coba deh dipikirin.